Hai teman-teman Sparkling, apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa, yes. Tunggu. Ada bersama Yesusnya. Kurang dahsyat kalau tidak ada bersama Yesus. Oke, udah baru ya sekarang ya. Berarti bersama Yesus dulu. Betul. Saya ulang. Hai teman-teman Sparkling, apa kabar semuanya? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes. Ya teman-teman, senang banget bisa ketemu lagi sama teman-teman semua meskipun kita masih ibadah online ya. Tapi kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah setiap kita, amin. Betul. Nah, tanpa terasa nih sudah menjelang akhir tahun ya. Iya. Hampir tutup tahun 2020. Tapi banyak hal yang sudah kita alami pastinya sepanjang tahun ini. Betul Indri? Betul banget. Tapi jangan sampai kita lupa nih, apa sih yang udah kita bahas selama setahun ini? Yep. Gitu. Nah, dari yang tema besar ya. kita. Tema besar kita yaitu home. Nah, masih inget gak teman-teman? Ayo. Kepanjangan dari masing-masing huruf ya? Iya. H. Harmoni, betul sekali. Nah, kita sudah belajar sama-sama di awal tahun tentang yang namanya harmoni. Kita membangun komunitas, kita membangun keluarga. Keharmonisan di tengah keluarga dan komsel. Betul. Gimana kita saling mengenal, memperkuat satu sama lain dalam hubungan ya. Dan ini pas banget ya kita diajarin tentang harmoni. Persis sebelum kita ngalamin pandemi. Betul. Jadi itu benar-benar kayak mempersiapkan kita nih. Selama kita pandemi, sama kita di rumah gitu ya. Kita tetap membangun keharmonisan sama keluarga, sama komsel gitu. Dan pas masuk mulai bulan selanjutnya tentang original, Tuhan ajar kita ya untuk menghadapi pandemi dengan banyak hal, tantangan yang terjadi. Tanpa kita melupakan identitas kita. Betul. Sebagai anak Tuhan. Ya. Nah, dengan kita belajar original, kita mengenal siapa kita sebagai anak Tuhan. Dan juga kita kuat di dalam firman Tuhan yang benar-benar membuat kita, mempersiapkan kita untuk juga bisa menjadi teladan. Nah, ini masuk nih ke tema M ya, yaitu modeling, betul. Nah, lewat kita jadi teladan, kita juga bisa menjadi berkat juga buat orang-orang di sekitar kita. Iya. Gimana sih orang-orang di sekitar kita melihat kehidupan kita, bagaimana ketahanan uji kita ya di dalam Tuhan. Nah, masuk deh nih tema yang terakhir. Yang E ya. Yaitu endurance. Ya, untuk kita bisa punya daya tahan yang kuat, kita harus sama-sama belajar dekat sama Tuhan. Iya, karena itu kunci kita untuk kita bisa tahan uji. Betul. Nah, beberapa bulan ini kita juga sudah belajar praktek ya ibadah yang sejati. Bagaimana Coram Deo, betul. Mengalami Tuhan setiap waktu, sadar gimana sih posisi kita setiap harinya, kondisi kita setiap harinya di hadapan Tuhan, bagaimana kita ketemu Tuhan, bagaimana melibatkan Tuhan di dalam perasaan kita alami, perasaan, pikiran, perbuatan kita ya. Nah, Indri, ada gak kesaksian tentang bagaimana Indri mengalami tema home sampai endurance ini? Oke, selama setahun ini lah ya. Yep. Jadi kalau aku bisa simpulkan gitu ya, tahun ini memang benar-benar mungkin tahun tahan uji. Wow. Kenapa? Karena di tahun ini ada banyak target yang mungkin aku udah siapin gitu ya di awal tahun, di goal setting gitu ya. Terus ternyata satu-satu mulai pudar karena nggak bisa dilakukan tahun ini gitu. Iya, dengan sikon pandemi ini ya. Sikon pandemi. Dan akhirnya aku jadi lebih banyak di rumah gitu ya. Dan karena banyak di rumah, akhirnya banyak pikiran-pikiran yang mulai muncul gitu ya. Jadi banyak merenung, banyak mikir gitu kayak kenapa ya aku bikin target ini, kenapa aku bikin target itu. Terus kalau misalnya target itu nggak terjadi gitu ya, kok ternyata muncul rasa kecewa gitu ya, rasa nggak puas kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gitu yang akhirnya jadi kepikiran gitu karena kebetulan gitu ya di awal tahun di pemuritan ada dikasih satu ayat gitu. Ayat ini di Efesus 5 ayat 15-17 itu dibilang, karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi, nah ini nih, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, jadi di awal tahun tuh aku udah dibekali dengan sama
kedepannya gitu ya, pengen belajar nih untuk lebih mengenal kehendak Tuhan, lebih mengerti apa yang Tuhan keren mau. Ya, gitu. Tuhan udah prepare ya. Iya gitu, kesannya kayak Tuhan udah prepare. Dan akhirnya ketika masuk ke masa pandemi gitu, aku jadi beneran mikir, ini target-target aku bener kehendak Tuhan atau ya sebenarnya cuma keinginan aku doang kayak gitu. Nah di situ juga akhirnya ketika aku semakin merenungkan gitu ya, kehendak Tuhan itu seperti apa sih gitu. Nah mungkin awalnya kita mikir kehendak Tuhan kesannya kayak oh Tuhan mau begini, Tuhan mau begini gitu, malah jadi kesannya jadi tuntutan gitu ya, malah jadi banyak. Tapi surprisingly enggak gitu. Yang aku alamin tuh justru malah ketika aku mulai mengenali gitu ya apa yang Tuhan mau, ternyata itu nggak jauh-jauh dari kasih gitu. Tuhan cuma mau aku ngalamin kasihnya Tuhan gitu. Iya. Aku juga dapetin tuh hal yang sama ketika pertengahan tahun lah ya, masuk pertengahan tahun. Mungkin teman-teman kalau masih ingat, Kak Novita juga pernah share dulu tentang yang namanya kasih ya. Bagaimana aku sendiri ngalamin Tuhan gitu, belajar praktek, nggak fokus sama diri sendiri ketika menghadapi tantangan demi tantangan di tahun ini. Ya belajar fokus keluar. Ada satu statement yang sangat menguatkan sekali ketika mulai self-pity, mulai mengasihani diri sendiri ya. Statement ini bilang bahwa bukan waktunya lagi kamu berfokus sama diri kamu sendiri, tetapi ayo, masih ada banyak orang di luar sana yang menantikan hidup kamu gitu. Nah, statement ini yang membuat aku tuh bangkit dan menjadi kuat ya, dan Tuhan ingetin tentang kasih tersebut sih. Jadi kasih untuk sesama ya gitu. Nah, ya maksudnya apa yang jadi kekuatan kita untuk kita bisa mengasihi sesama juga yang gak jauh-jauh dari kita ngalamin kasihnya Tuhan dulu. Betul. Gitu. Benar banget. Plus satu lagi nih, Kak Novi juga dapat satu ayat lagi di Yakobus 1 ayat 12. Bunyinya, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Nah, kuncinya mengasihi Tuhan dulu ya. Iya. Meskipun Tuhan tuh udah terlebih dahulu mengasihi kita, bukan berarti kita langsung bisa ya buat langsung mengasihi Tuhan balik gitu. Memang proses sih ya. Pasti ada prosesnya. Kita sering jatuh bangun. Kak Novi sendiri sadari bahwa nggak mudah gitu untuk menyadari Tuhan setiap waktu. Iya benar banget. Nah, meskipun kita tahu banget gitu ya Tuhan tuh sayang sama kita gitu, tapi kayak tetap ada hal-hal yang mungkin kayak bisa menghalangi kita untuk kita bisa mengasihi Tuhan, kita bisa ingat Tuhan, kayak gitu-gitu. Betul. Tapi bersyukurnya ayat ini bilang berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ya, berarti pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, seperti firman Tuhan bilang ya, yang tidak melebihi kekuatan kita, betul. Nah, dan justru pencobaan itu yang bikin kita jadi lebih bisa untuk belajar praktek korandeo gitu. Pencobaan itu yang bikin kita sadar sama kasihnya Tuhan. Bener banget. Nah, ada beberapa kondisi yang kita alami. Mungkin kita alami sebagai anak-anak muda, sebagai anak-anaknya Tuhan, ketika kita praktek korandeo atau ibadah yang sejati. Yang pertama, kadang-kadang tuh kita berasa, kok Tuhan diam aja ya? Iya, bener-bener banget. Kayak kita rasanya susah buat ngalamin Tuhan gitu ya. Jadinya kayak mungkin jadi bertanya-tanya gitu. Sebenarnya Tuhan tuh beneran ada nggak sih? Gitu. Nah itu parahnya sampai gitu ya. Mempertanyakan keberadaan Tuhan dan juga Tuhan tuh mengasihi kita nggak sih? Curiga sama Tuhan. Bener gak sih ya nih rencana Tuhan buat hidup aku ya? Gitu. Padahal sebenarnya inilah ujian yang buat kita. Tuhan sih nggak memberi pencobaan ya. Tuhan izinkan pencobaan buat kita. Untuk apa? Untuk kita belajar berespon yang benar ketika kita menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Nah, karena Tuhan sendiri senang sama proses. Ya, betul. Jadi artinya termasuk nih ya, kita ngerasa susah ngalamin Tuhan, kita ngerasa Tuhan diam aja, termasuk pencobaan ya. Pencobaan yang kita alami ketika kita mau praktek mengenali Tuhan gitu, mau praktek korandeo. Iblis tuh nggak seneng sebenarnya untuk kita datang sama Tuhan, tapi dia coba untuk kita menyeret kita step by step ya ke belakang untuk kita nggak datang sama Tuhan.
Dan pencobaan-pencobaan itu biasanya yang asik-asik sih ya, yang kelihatannya enak. Jadi bukan lagi yang kayak kalau dibayangin kita pencobaan itu kayak disiksa gitu ya. Kalau di Alkitab kan ada yang sampai didera, digergaji. Apa sih kayak drakor ya? Zaman sekarang game, apalagi? Bisa jadi prestasi juga ya. Prestasi, mengejar prestasi. Kita mau ngejar masa depan gitu, yang lebih baik menurut kita. Ya gitu. sudah kerja nih, ya dengan alasan mempersiapkan masa depan, menabung, meniti karir, mengejar tabungan. Iya. Yang tanpa sadar kita bisa jadi cinta uang lama-lama ya. Iya. Nah ini jadi salah satu betul. Penghalang. Yang penghalang kedua biasanya kita udah coba tiap hari datang sama Tuhan. Sudah seperti rutinitas ya jadinya saat teduh, worship, doa. Iya, kesannya kita taat ya, kita taat untuk praktek Korongdeo nih gitu. Jadi kita bisa, oh iya tiap hari doa, tiap hari saat teduh. Mungkin tiap hari ikut doa pagi gitu ya. Oh iya, jadi umum ya? Iya. Ya kan doa umum kan masih tiap hari. Betul. Iya, jadi udah ngelakuin semua kegiatan itu jadi rutinitas. Dan ujung-ujungnya jadi bosen, terus merasa stagnan. Ya kok nggak ada perkembangan, nggak dapat apa-apa gitu, balik lagi. Terus yang ketiga sekarang. Yang ketiga itu mager. Jadi kalau misalnya tadi yang kedua semangat gitu ya, tetap mau saat teduh, tetap mau berdoa tiap hari. Nah mungkin ada juga masa-masa ketika kita mulai malas gitu. Memang bener-bener bukan nggak bisa sih, bukan nggak ada waktu, tapi emang lagi nggak pengen aja. Nunda juga ya, kayak mengerjakan. Bukan hanya hal-hal yang rohani yang aku temukan juga, malah hal yang seperti mengerjakan tugas kalau yang masih sekolah ya, itu ditunda-tunda. Terus yang teman-teman yang bekerja nih, wah ada job yang harus dikelarin gitu. Karena work from home kayaknya santai, lebih bisa ngatur sendiri. Tapi ditunda gitu, tidak langsung buru-buru dikerjakan. Akibatnya kan juga malah bikin burnout ya. Iya benar. Saking numpuknya. Terus nanti tiba-tiba di akhir jadi kayak panik gitu, semua jadi akhirnya tiba-tiba jadi nyalain Tuhan juga gitu. Tuhan. Terus gimana nih gitu. Pas hari komsel, izin ya kak, aku mau ngerjain tugas ceritanya gitu. Atau akhirnya jadinya nggak komsel. Aku ada meeting, mungkin ada alasan yang seperti itu juga bisa terjadi untuk yang teman-teman yang kerja ya. Aku pun punya pengalaman sendiri gitu ya soal mager ini gitu. Selama di rumah aja gitu ya, hari-hari ini gampang banget diserang mager gitu. Maksudnya males untuk ngapa-ngapain, males untuk maunya tidur ya. Iya, mungkin bukan tidur sih, lebih kayak maunya ngelakuin apa yang aku mau gitu, kayak nonton, mungkin baca buku yang aku mau baca gitu. Jadi banyak hal yang aku habisin. Ya? Iya, ada webtoon. Nah, akhirnya waktunya habis di situ gitu, yang aku mau, bukan apa yang itu tadi, apa yang Tuhan mau gitu kan. Bukan kehendak Tuhan yang kita coba cari, tapi kehendak diri sendiri ya. Apa sih yang kita seneng gitu. Ya. Tapi ada satu kondisi lagi yang aku juga sempat temukan. Oh iya. Mungkin Indri juga temuin ya di beberapa teman-teman. Malah mereka tetap berapi-api on fire untuk cari Tuhan, ngalamin Tuhan. Sekalipun mungkin kita tahu ya, dia juga ngalamin pencobaan gitu. Dia juga melawan kedagingan tiap hari gitu ya, lawan supaya tetap mau saat teduh, supaya nggak pakai waktunya buat nonton. Betul. Gitu. Ya, nonton dan melakukan hal-hal yang tadi kita sempat sebutin sih sebenarnya bukan sesuatu yang salah, tapi yang salah adalah prioritas. Iya. Ya, kita terjebak sama kedagingan kita. Jadi kita lupa prioritas utama kita yang menyenangkan Tuhan dan yang seharusnya kita lakukan tuh apa, gitu. Nah inilah trap yang iblis terus-menerus hari-hari ini gencar menyerang kita nih. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mesti belajar peka untuk mengerti ini yang benar, ini yang tidak benar, ini yang seharusnya, ini yang bukan. Gitu.
Nah, kepekaan ini balik lagi itu nggak terbangun seinstan ya. Instan, ya. Jadi tidak bisa instan. pasti ada prosesnya gitu. Nggak yang sekedar kita baca firman Tuhan hari ini terus besok kita jadi peka sama Tuhan gitu. Itu pasti ada proses. Iya. Balik lagi ke proses. Tapi balik lagi itu bergantung sama kita ngisi hidup kita dengan apa gitu. Kalau misalnya kita isi hidup kita dengan itu tadi gitu, hal-hal yang kita suka aja, misalnya kayak drakor, games gitu ya, hal-hal yang ya kita karena kita suka jadi kita isi hidup kita dengan itu gitu. Ya. Akhirnya jadi banyak pikiran-pikiran kita yang juga pasti dipengaruhi gitu sama apa yang kita tonton, sama apa yang kita nikmati gitu. Tapi ketika kita isi hidup kita sama firman Tuhan, ya otomatis firman Tuhan itu yang akan mengisi pikiran kita, mengisi hati kita. Semua tergantung dari cara kita mengisi hidup kita seperti apa, ya. Nah, beberapa hal yang kita juga belajar untuk praktekkan nih teman-teman. Ya, kami belajar praktekkan bagaimana untuk bisa terus mengalami Tuhan adalah salah satunya jangan batasi pikiran kita. Ya, jangan batasi Tuhan dengan pikiran kita. Ya, walau banyak tantangan yang datang, kita harus belajar untuk ayo punya hati yang mau terus terbuka sama Tuhan. Iya, terus mau kejar Tuhan. Mau kejar Tuhan, haus dan lapar ya. Iya, biasanya ini tuh aku temukan sama orang-orang yang mungkin lebih banyak pakai otak kiri gitu. Jadi maksudnya orangnya lebih rasional gitu ya. Kalau hal-hal yang rohani kayaknya aduh nggak nyampe awkward gitu, nggak nyampe ya. sana gitu. Nah cuman itu tadi gitu, kalau kita batasin hidup kita nggak bisa ngalamin Tuhan, nggak mau yang terlalu rohani, ya gimana ya, jadinya susah juga gitu buat kita bisa ngalamin Tuhan gitu. Padahal kita saat teduh setiap hari, kita cari Tuhan setiap hari, itu bukan terlalu rohani kok gitu. Itu hal yang biasa. Itu hal yang biasa seharusnya gitu, dilakukan sama anak-anak Tuhan ya. Kita kejar gitu. Tapi kan banyak kan orang jadi mikir rohani banget sih hidupnya gitu, udahlah yang biasa-biasa aja gitu. Nah itu justru akan jadi pencobaan sendiri buat kita gitu ya, untuk kita bisa ngalamin Tuhan. Ya, terus nah tadi ada poin yang bagus, Indri bilang sebenarnya kita harus isi hidup kita dengan firman ya, supaya apa? Kita belajar peka sama Tuhan. Gimana kita mau mendengar suara Tuhan, sedangkan kita tidak pernah mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Ya, hafal ayat contohnya, terus baca pasal setiap hari. Nah, teman-teman masih lakukan nggak nih? Ya, memang ini perjuangan mungkin untuk sebagian orang, tapi percaya bahwa ketika kita fokus sama Tuhan, kita belajar fokus sama firman Tuhan, akan terbangun juga sedikit demi sedikit hati yang peka ya sama Tuhan. Kita jadi terkoneksi ya sama Tuhan. Iya, yang kayak aku bilang tadi gitu, semakin mau coba kenal kehendak Tuhan, semakin mengalami kasihnya Tuhan gitu. Contohnya ketika kita diperhadapkan dengan kok kayaknya mau marah nih, mau emosi gitu ya, tapi bisa otomatis loh Tuhan ingetin, gak boleh marah gitu. Aku pernah ngalamin juga kayak gitu. Jadi bener-bener kayak pas lagi mau kesel gitu ya, gara-gara orang rumah gitu kan, orang lagi pengen ngapain terus tiba-tiba disuruh ngapain gitu. Ada ayat yang keluar ya? Iya gitu, tiba-tiba tuh kayak bener-bener aku ngalamin banget Roh Kudus ngingetin, dan ya akhirnya Roh Kudus mengganti gitu perasaan yang mau marah itu jadi sukacita gitu. Meskipun awalnya aku juga sempat kesaksian lah ya beberapa minggu yang lalu gitu, aku tuh sempat ngalamin yang biasa aja gitu, udah saat teduh, udah doa, udah segala macam ya biasa aja, hari-hari tuh kayak sama aja gitu kan. Betul. Tapi percayalah teman-teman, ketika kita tetap bertekun, kita tetap lakukan bagian kita, Tuhan juga pasti akan lakukan bagiannya Tuhan gitu. Roh Kudus pasti bekerja. Nah, ada satu firman Tuhan di Filipi 3 ayat 13-14 mengatakan bahwa saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, ketika Kanovi merenungkan ayat ini ya, Indri juga sempat merenungkan ayat ini ya,
diingatkan kembali bahwa kita harus belajar punya fokus yang jelas. Ya, untuk kita ibadah yang sejati, apa sih tujuan akhirnya? Ya, apa yang menjadi goal akhir ketika kita melakukan A, B, C, ya, melakukan koramdeo, melakukan saat teduh mungkin setiap hari, penyembahan setiap hari, lalu menjadi saksi. Nah, sebenarnya semuanya ada goal akhir yang kita harus lihat. Ini yang membuat kita tetap memiliki pengharapan kita tetap tahan uji. Ya, yang membuat kita tetap tahan uji, memiliki endurance yang kuat, yaitu pengharapan akan kemuliaan Tuhan. Ya, kita akan menerima kemuliaan Tuhan someday. Satu hari nanti ketika Tuhan panggil kita, ya, itu goal akhirnya deh, kita dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Tapi Tuhan nggak mau kita egois. Iya. Cuma menikmati sendiri kemuliaan bersama Tuhan gitu. Hubungan yang intim sama Tuhan itu cuma buat kita sendiri gitu. Iya. Tapi Tuhan juga mau kita juga menjalankan amanat agung. Ya? Betul. Ya, kita melakukan amanat agung, amanat rasuli, di mana kita juga menjangkau orang-orang, memuridkan orang-orang lebih banyak lagi supaya apa? Kita mencapai goal akhir bersama-sama. Nah, ayat terakhir dari kami yaitu yang tadi udah kita sempat bahas ya sebenarnya. Ya, sebenarnya kita ada sempat bahas di Yakobus 1 ayat 12 ini, biarlah juga jadi perenungan dan dihafalkan sama teman-teman. Ya, bagaimana kita bisa tahan uji, bagaimana kita bisa melupakan apa yang telah lalu juga ya, untuk berlari-lari ke panggilan Tuhan dan juga menerima mahkota kehidupan. Jelas banget di Yakobus 1 ayat 12 itu. Ia akan menerima mahkota kehidupan. Ya, inilah yang kita sedang kejar sama-sama teman-teman. So, dari sharing kita hari ini, kita berharap teman-teman tuh bisa mengalami Tuhan lebih dan lebih lagi. Ya, teman-teman yang masih merasa stuck, merasa mungkin yang tadi susah ngalamin Tuhan ya, merasa Tuhan diem aja. Yuk, teman-teman, kita semangat lagi. Sebelum kita menutup tahun 2020, nah, kita kejar fokus yang utama, yang mencari Tuhan, mengalami Tuhan, dan juga ada hal-hal apapun yang karakter yang mungkin menjadi target teman-teman untuk teman-teman berubah, kita kejar dulu sebelum menutup tahun 2020 ini. Iya. Dan percayalah ketika kita lakukan bagian kita tetap bertekun, Tuhan pasti akan lakukan bagiannya Tuhan juga. Amin. Tuhan pasti akan lakukan yang sudah dia janjikan, yaitu dia akan mengubah hati kita, dia akan bantu kita untuk kita tetap bertahan. Oke, teman-teman, tetap semangat dan Tuhan memberkati kita semua. Jadi teman-teman, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, kita mau berdoa sama-sama ya. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami percaya ketika kami mendengar kebenaran firman Tuhan, firman itu nggak jadi firman yang sekedar lewat di telinga kami, tapi kami boleh benar-benar menangkap isi hati Tuhan, menangkap benih firman itu, dan benih itu boleh tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah lebat. Hari Tuhan, kami percaya ada Roh Kudus yang terus-menerus menyertai kami, yang membantu kami Tuhan untuk kami terus ingat sama firman Tuhan, menguatkan kami untuk kami bisa mempraktekkan apa yang sudah kami dengar, untuk kami bisa terus bertekun di tengah-tengah pencobaan-pencobaannya kami masing-masing. Kami boleh tetap mencari Tuhan, kami tetap fokus sama panggilan surgawi yang udah Tuhan siapkan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan saya berdoa. Mari teman-teman, angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang indah yang dari Roh Kudus yang menemani engkau, menyertai engkau sepanjang minggu ini, sepanjang hari-harimu, supaya engkau terus mengalami Tuhan setiap waktu. Terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.